Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 10 Bandung pada kesempatan kali ini akan memberikan ide bisnis kami pada kompetisi kewirausahaan di dunia digital untuk Gen Z yang diselenggarakan oleh Unisba. Perkenalkan, saya Raihan Rasif Atalah sebagai pengagas ide dan role model pada video kali ini. Perkenalkan, saya Red Badar Almahi sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Tubagus Mecamatatar sebagai editor dari video ini. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Maulana Ramadan Saputra sebagai direktur dari video ini. Dan inilah ide bisnis yang akan kami kemukakan. Indonesia merupakan negara dengan penuh kebudayaan dan keberagaman. Salah satu keberagaman yang ada adalah banyaknya jenis kuliner dari setiap daerah dengan jenis dan nama yang pastinya berbeda. Sebagai contoh, misalnya seseorang dari Pulau Jawa belum tentu dapat menikmati makanan khas dari Pulau Papua. Oleh karena itu, ide bisnis yang akan kami kemukakan pada kesempatan kali ini ialah restoran makanan tradisional dengan nuansa modern yang menggalakkan para pekerja disabilitas dengan berbasis teknologi. Restoran tersebut akan kami beri nama Sajian Pertiwi. Lalu, bagaimana dengan teknisnya? Jadi, kami akan memulai suatu restoran kuliner yang khusus berisi makanan-makanan khas dari Indonesia yang diusung secara modern sehingga akan menimbulkan nuansa baru dan fresh. Lalu, pelayanan yang terjadi pun akan dilakukan oleh para kaum disabilitas yang mampu dan mau untuk bekerja secara sadar sehingga pelanggan akan mendapatkan pengalaman baru dan fresh. Dan yang terakhir, tentunya agar tidak ketinggalan zaman dan mudah untuk mencari pelanggan, kami akan melakukan branding usaha dengan menggunakan berbagai platform media sosial serta bekerja sama dengan e-commerce dan food delivery. Bisnis kami dapat dijelaskan menggunakan media bisnis model kanvas. Yang pertama ialah target pasar yang akan kami tuju, yaitu orang tua yang ingin bernostalgia dengan masa lalunya. Dan yang kedua, anak muda yang penasaran dengan makanan tradisional. Yang kedua ialah value atau nilai jual dari bisnis kami. Yang pertama adalah menghidangkan makanan tradisional secara modern. Yang kedua, memberikan pelayanan unik oleh para kaum disabilitas. Yang ketiga, merupakan sebuah alternatif bagi seseorang yang ingin makan makanan tradisional tanpa harus berkunjung ke tempat asal makanan tersebut. Dan yang terakhir, merupakan kampanye menghidupkan kembali makanan tradisional dan sebuah branding bagi kelompok disabilitas. Yang ketiga adalah channel atau media bagaimana kami dapat menghubungi para pelanggan. Yang pertama yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan FB sehingga mereka dapat mudah mengetahui bisnis kami. Yang kedua, menggunakan media langsung seperti baliho dan spanduk. Yang ketiga itu memiliki tempat yang menarik dan mudah diingat oleh para pelanggan. Yang terakhir, pastinya harus bekerja sama dengan e-commerce dan food delivery. Lalu, yang keempat, ada customer relationship atau bagaimana kami bisa memberikan hubungan kepada para pelanggan. Yang pertama, memberikan respon bagi para pelanggan apabila mereka bertanya kepada kami. Yang kedua, memberikan free gift atau diskon sehingga pelanggan akan tertarik untuk datang kembali ke restoran kami. Yang ketiga, memberikan feedback dari pelanggan yang akan kami terima sehingga kami dapat mengevaluasi apa kekurangan dari bisnis kami. Yang keempat, ialah memberikan penjelasan produk dari makanan kami secara rinci kepada para pelanggan. Dan yang terakhir itu membentuk suatu hubungan emosional sehingga pelanggan akan selalu teringat dengan restoran kami. Yang kelima, terdapat revenue stream atau sumber penghasilan dari bisnis kami yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dine-in, catering, dan delivery. Yang keenam, terdapat key resource atau sumber utama dari bisnis kami. Tentunya memiliki bahan baku yang fresh. Yang kedua, memiliki karyawan ahli serta kelompok disabilitas yang mampu untuk bekerja. Yang ketiga, memiliki fasilitas yang menarik bagi para pelanggan. Yang keempat, memiliki perlengkapan memasak. Dan yang terakhir, memiliki alat transaksi. Lalu yang ketujuh, terdapat key activities atau aktivitas utama dalam bisnis kami. Yang pertama, menyiapkan menu. Yang kedua, memproduksi makanan tradisional itu sendiri. Yang ketiga, melakukan pelayanan publik. Yang keempat, menyiapkan bahan baku. Yang kelima, melakukan pengelolaan staf. Dan terakhir,
melakukan promosi di masyarakat. Yang kedelapan, terdapat key partnership atau rekan kerjasama dari bisnis kami yang terdiri dari agensi pemasaran, supplier bahan baku, penyedia peralatan, aplikasi e-commerce dan delivery, dan yang terakhir, konsultan hukum serta ekonomi. Yang kesembilan ialah cost structure atau pengeluaran dari bisnis kami yang terbagi menjadi dua variabel, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari sewa tempat, lisensi dagang, gaji karyawan, pajak properti, dan asuransi. Serta biaya variabel terdiri dari pemasaran, bahan baku, utilitas, peralatan, serta maintenance lainnya yang diestimasikan sebesar 1.111 juta rupiah. Itulah penjelasan bisnis kami dengan media bisnis model kanvas. Dengan begitu, ide bisnis kami memiliki berbagai value yang sangat berbeda dari berbagai jenis bisnis lainnya. Upaya menjaga melestarikan makanan tradisional dan branding para kelompok disabilitas menjadi ciri khas dan pembeda tersendiri bagi bisnis kami. Sudah banyak makanan tradisional di Indonesia yang terkikis oleh arus westernizasi. Sebagai contoh saja, makanan Sundadi yang kita ketahui sudah banyak yang mulai hilang di telan masa. Sebagai contoh, seperti makanan antewor, kue gabin, bubur lolos, jablok, dan masih banyak yang lainnya. Hal tersebut dapat menjadi momen penarik bagi para pelanggan karena kami memiliki hal yang buat mereka penasaran, dan bahkan bagi seorang yang pernah memakan makanan tersebut akan timbul rasa ingin mencoba dan mengulangi rasa dan sensasi dari makanan tradisional tersebut. Oleh karena itu, bisnis kami dapat berkembang secara pesat dengan mudah apabila mendapatkan bantuan dari berbagai investor yang ingin berinvestasi pada bisnis kami. Apabila bisnis kami didukung secara baik, maka akan memberikan keuntungan secara jangka panjang ke depannya. Ketika bisnis semakin membesar, maka keuntungan pun akan ikut membesar. Bahkan, bisnis kami dapat diekspansi ke ranah yang lebih luas dan lebih lanjut, sehingga dapat mendapatkan pelanggan yang lebih mudah. Untuk itulah, ide bisnis kami memerlukan berbagai bantuan dari para investor sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Terima kasih.